Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arifin Rajet. Teman-teman, seperti awal video tadi, mobil saya mengalami kendala pada pompa power steering. Analisa saya bunyi kasar pada pompa power steering itu disebabkan oleh baring yang pecah. Tetapi nanti kita lihat saja apakah memang baringnya yang pecah ataukah ada part lain yang rusak. Baiklah teman-teman, langsung saja kita eksekusi membuka pompa power steering. Yang pertama kita kendurkan bel agar tidak mengganggu pada saat kita melepas baut dudukan pompa power steering ini. Untuk baut settingan pengendur bel itu terletak di bawah motor atau pompa power steering ini. Untuk membukanya kita membutuhkan kunci ukuran 14. Yang berikutnya kita buka selang minyak pompa power steering ini. Tetapi kita siapkan lap, botol aqua dan tang untuk membuka selang pompa power steering ini. Nanti ketika selang terbuka, minyaknya langsung kita tampung ke dalam botol aqua yang telah kita siapkan tadi, agar tidak membasahi bel dan yang part-part yang lain. Setelah itu kita buka baut selang high pressure. Nah, lap yang telah kita siapkan tadi kita letakkan di atas kompresor AC agar minyak nanti ketika kita buka selang high pressure ini, tumpahan minyak power steering itu tidak membasahi kompresor AC. Untuk membuka baut selang high pressure ini saya menggunakan kunci Inggris karena saya tidak memiliki kunci berukuran besar. Selanjutnya selang minyak pompa power steering dan selang high pressure kita bungkus menggunakan plastik agar sisa-sisa minyak yang masih tersisa di tabung ataupun di dalam selang high pressure itu tidak menetes ke part-part yang lain. Nah, jika menetes ke part yang lain bisa berbahaya, bisa menyebabkan konslet, dan jika terkena bel bisa mengembang. Selanjutnya kita siapkan kunci ukuran 12. Lebih bagus kita menggunakan kunci pas untuk membuka baut pengunci power steering ini dari dudukannya. Sangat sempit sekali teman-teman. Kalau kita buka dari depan itu kunci tidak bisa masuk walaupun kita menggunakan kunci sok, sehingga yang bisa digunakan adalah kunci pas. Teman-teman, video saya kali ini mungkin durasinya agak sedikit panjang karena memang saya sengaja tidak buat part 1 dan part 2 agar proses dari membuka, memperbaiki atau mengganti part serta memasangnya kembali dapat berurutan dengan jelas, sehingga teman-teman yang mengalami kendala yang sama bisa menonton video saya ini dan mempraktekannya, memperbaiki sendiri di rumah. Dengan sedikit sabar teman-teman membuka baut pengunci ini, dan akhirnya lepas juga baut pengunci sebelah kanan. Sekarang kita lanjutkan membuka baut pengunci sebelah kiri. Setelah dua baut terlepas, kita langsung tarik saja ke depan, ke atas teman-teman.
untuk melepaskan pompa power steering ini, dan pompa power steering sudah terlepas. Ini karena bautnya keras teman-teman, saya getok sedikit agar bautnya bisa longgar. Nah, ini setelah digetok, baut akan mudah diputar. Setelah bautnya longgar, langsung kita lepaskan saja pulinya teman-teman. Kita tarik saja ke atas. Ya, tidak ada pengikatnya, hanya berupa baut saja. Dan sangat kotor sekali teman-teman, karena memang belum pernah saya buka selama saya menggunakan mobil Hyundai Trajet ini. Selanjutnya terlebih dahulu kita buka 4 baut pengikat penutup pompa power steering ini. Memang seharusnya ini menggunakan ragum teman-teman, dijepit menggunakan ragum agar kita dapat lebih mudah memutar kunci. Tetapi apa boleh buat, saya tidak memiliki ragum, sehingga memang agak kesulitan membuka kunci-kunci yang baut-baut yang keras. Dan cara saya adalah digetok terlebih dahulu. Nah, sudah terbuka teman-teman. Inilah isi daleman dari pompa power steering. Dan cara ini pun bisa kita gunakan atau kita lakukan ketika kita ingin mengganti seal kit pompa power steering. Tetapi pompa power steering saya ini seal kitnya masih bagus, tidak ada yang rembes, sehingga saya hanya mengganti baringnya saja. Ketika teman-teman ingin mengganti seal kit, teman-teman bisa melihat atau menjadikan video saya ini referensi. Pada baring terdapat pengunci atau spring teman-teman, untuk agar baringnya tidak bergerak. Itu mudah saja membukanya teman-teman, menggunakan tang lancip, tarik ke atas, dia sudah bisa lepas. Nah, ini teman-teman, benar sekali bahwa suara kasar yang terdengar di awal video tadi memang berasal dari baring yang pecah. Untuk mengeluarkan as dan baringnya, kita getok saja sedikit teman-teman dari belakang ke depan, dan as serta baringnya sudah terlepas. Dari luar sampai ke dalam banyak sekali kotoran yang menempel teman-teman. Sebelum saya rakit kembali, nanti akan saya bersihkan terlebih dahulu kotoran-kotoran yang menempel di dalam pompa power steering maupun di luar. Ini baringnya sudah sangat lengket sekali teman-teman. Ini agak sulit sekali saya membukanya, jadi sedikit agak dipaksa. Saya gunakan kunci atau obeng minus yang tidak terlalu lancip teman-teman, yang tidak terlalu tajam. Saya pukul di baringnya, di besi baringnya teman-teman, agar tidak melukai as. Dan sedikit demi sedikit baringnya turun dan hampir lepas. Nah, ini baringnya sudah terlepas. Nanti saya akan cari baring ini teman-teman di toko part mobil ataupun part motor. Saya mendapatkan info dari teman-teman grup bahwa yang lebih mudah untuk mendapatkan baring ini di part motor. Dan berhubung hari ini masih kondisi Lebaran Idul Fitri hari keempat, sehingga masih banyak toko-toko part mobil yang tutup. Terpaksa mungkin saya akan cari di part motor. Sebelum saya mencari baringnya teman-teman, saya cuci terlebih dahulu menggunakan sabun deterjen. Karena sil-sil di dalam pompa power steering ini tidak saya lepas. Jika saya menggunakan bensin ataupun cleaner yang berbahan minyak, ditakutkan akan merusak sil-sil yang masih terpasang di dalam pompa power steering ini.
Yang lebih aman adalah membersihkan menggunakan deterjen. Tetapi sehabis dibersihkan harus secepatnya dikeringkan. Nah, ini teman-teman sudah saya keringkan dan sudah kinclong. Hahaha, sama seperti pompa baru. Dan saya pun sudah membeli baringnya teman-teman. Saya beli baringnya di toko part motor teman-teman, karena lebih murah dan ini baring yang bagus. Harganya cuma 25.000. Kode baringnya adalah 6203-2RS. Ternyata baring ini banyak sekali teman-teman dijual di part motor. Nah, kita tidak usah khawatir untuk mengganti part-part yang ada di mobil kita. Karena yang berhubungan dengan baring itu bisa menggunakan baring motor juga teman-teman. Dan bel juga bisa menggunakan bel dari mobil yang lain, asal kodenya tidak salah. Baiklah teman-teman, langsung saja kita rakit kembali pompa power steering ini. Yang terlebih dahulu saya memasangkan baringnya. Terlebih dahulu kita poleskan grease teman-teman, sedikit saja, tipis, agar untuk memudahkan masuk ke dalam asnya. Kalau ketebalan malah akan menyumbat. Untuk memasukkan baring ke dalam asnya teman-teman, kita menggunakan baring yang lama atau baring yang sudah rusak tadi. Kita tumpukkan ke baring yang baru dan kita menggunakan kunci sok untuk mendorongnya ke dalam. Lalu kita pukul perlahan saja teman-teman. Nah, jika sudah press seperti ini teman-teman, maka baring sudah bisa kita pasangkan di rumah pompa power steering. Di rumah baring teman-teman, di rumah pompa power steering itu kita poleskan grease sedikit saja teman-teman, tipis saja, karena di sana terdapat busing yang berbahan karet. Jika terkena busing tersebut, nanti busing akan cepat rusak atau mengembang, sehingga grease ini sedikit saja agar mempermudah memasukkan baring. Agar baring dapat masuk ke dalam, kita perlu menggetoknya lagi teman-teman. Kita getok menggunakan bekas baring yang lama. Kita masukkan baring ini atau kita getok itu sampai terlihat dudukan spi pengunci. Jika sudah sampai batas spi pengunci, maka kita masukkan kawat spi pengunci agar baring tidak bergerak. Untuk memasukkan kawat pengunci itu kita tekan saja teman-teman sampai masuk ke dalam lubang dudukan pengunci, dan kita pastikan lagi kawat pengunci sudah masuk dengan rapat, karena ini berputar dan menimbulkan getaran. Jika pengunci tidak duduk dengan benar, maka akan terjadi oblak dan seal akan pecah. Yang berikutnya kita masukkan silinder
pompa power steering ini. Untuk di bagian silinder ini ada tandanya. Tandanya berupa huruf N dan ada lingkaran. Dan kita harus samakan antara tanda silinder dengan tanda penutup silinder. Di sini terlihat ada lingkaran dan huruf N. Di tutupnya juga, di penutup itu terdapat lingkaran dan ada huruf N. Jika kita memasang tidak sesuai tanda, itu akan membuat pompa power steering menjadi berat. Jika sudah memasukkan silinder, yang berikutnya kita masukkan rotarinya serta menutup pompa power steering di bagian belakang ini. Yang terakhir kita pasangkan pulinya, teman-teman. Tinggal masukkan saja dan pasangkan bautnya. Sangat mudah sekali. Setelah kita rakit dan kencangkan semua baut, maka kita pasangkan kembali pompa power steering ini ke mobil. Pada saat pemasangan yang perlu diperhatikan, bagian selang untuk dudukan selang minyak power steering itu menghadap ke atas. Jika posisi sudah benar, kita tinggal masukkan saja ke dalam dudukan pompa power steering yang ada di mobil. Dan kita masukkan baut penguncinya. Saya memasukkan baut sebelah kanan karena baut yang sebelah kanan ini panjang, sehingga mempermudah untuk mencocokkan antara lubang dari pompa power steering ke lubang pengunci dudukan pompa power steering. Setelah baut sebelah kanan masuk, jangan dulu dikencangkan, teman-teman. Kita masukkan terlebih dahulu baut yang sebelah kiri agar mudah mencocokkan lubang deratnya. Setelah kedua baut sudah masuk, kita kencangkan baut pengunci ini satu persatu. Selanjutnya yang kita pasangkan adalah selang high pressure. Tetapi terlebih dahulu kita letakkan lap basah di atas kompresor AC agar jika ada tumpahan minyak tidak membasahi kompresor AC dan part-part yang lain yang berada di bawah pompa power steering. Dan saya kencangkan menggunakan kunci Inggris. Pastikan pemasangan selang high pressure ini baut terpasang dengan kencang, karena selang ini adalah selang high pressure, selang bertekanan tinggi. Yang berikutnya adalah pemasangan selang minyak power steering. Ini dapat dilakukan dengan mudah, teman-teman. Tinggal ditancapkan saja dan kencangkan atau turunkan penguncinya. Pengencangan pengunci
cukup menggunakan tang. Yang terakhir kita memasang belt kompresor AC atau belt power steering. Tetapi kita perbaiki dulu, belt ini belum duduk di siring atau di alur puli. Kita perbaiki belt ini agar duduk dengan benar di alur puli. Ketika bel sudah duduk atau sudah terpasang di alur puli, maka kita lakukan pengencangan bel. Kita membutuhkan kunci pas atau kunci ring juga boleh untuk melakukan pengencangan bel. Baut settingan pengencangan bel ini terletak di bawah pompa power steering. Baut berukuran 14. Cara mengencangkan bel yaitu kita putar ke arah kanan. Dan kita juga harus mengecek sembari memutar settingan bel, mengecek kekencangan bel. Jika settingan masih kendur, maka kita kencangkan kembali. Untuk ukuran bel ini, kalau saya itu jika sudah tidak mantul-mantul lagi, maka dipastikan sudah kencang. Terakhir saya masukkan minyak atau oli power steering sampai batas maksimal. Nanti akan kita hidupkan mesin dan kita putar-putar setirnya. Jika minyak turun ke pompa, maka kita tambahkan kembali sampai batas maksimal. Waktunya uji coba apakah pemasangan baring pompa power steering ini berhasil. Jika masih terdapat bunyi, maka pemasangan baring ini tidak berhasil. Tapi jika bunyi itu sudah hilang, maka pemasangan baring pompa power steering ini dipastikan berhasil. Jos, alhamdulillah teman-teman, karena bunyi yang berisik di pompa power steering ini sudah hilang. Demikianlah video saya kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua.